Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke bab persamaan gelombang. Pada bab ini sangat erat kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu bab gejala gelombang mekanik. Di bab sebelumnya sudah pernah kita singgung untuk mengelompokkan gelombang itu bisa berdasarkan perlu atau tidaknya medium, bisa juga berdasarkan arah rambatan gelombang terhadap arah getar. Terus kalau berdasarkan amplitudo ada yang namanya gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi di persamaan gelombang ini akan kita bagi menjadi dua subbab, yaitu subbab yang pertama gelombang berjalan dan subbab yang kedua gelombang stasioner. Pada subbab yang pertama gelombang berjalan ini nanti akan kita pelajari persamaan umum gelombang berjalan, kecepatan dan percepatan partikel, kemudian sudut fase, fase, dan beda fase. Subbab A ini akan kita bahas pada video part yang satu ini. Nah, sedangkan yang gelombang stasioner ini akan kita bahas pada video part yang kedua. Masih ingat apa itu gelombang berjalan? Gelombang berjalan itu apa? Gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan umum untuk gelombang berjalan. Contohnya gini, ujung salah satu tali itu kita ikatkan pada beban. Nah, bebannya ini kita gantung pada pegas vertikal. Kita digantung seperti ini. Beban ini kemudian kita tarik ke bawah. Nah, ini kita tarik ke bawah dengan simpangan sebesar A. Maka beban ini kan akan naik turun. Nah, naik turun. Yang terjadi sehingga apa? Terjadi namanya getaran harmonik sederhana. Nah, di sini terjadi kan naik turun tadi. Terjadi naik turun. Kalau naik turun berarti terjadi apa? Getaran harmonik sederhana. Atau di kelas 10 yang kita kenal GHS. Getaran ini kemudian apa? Merambat pada tali. Nah, merambat pada tali. Merambat pada tali. Sehingga membentuk gelombang berjalan. Nah, seperti ini. Kalau kita gambarkan peristiwa kayak gini ya. Jadi awalnya ini lurus, talinya masih lurus. Kemudian setelah beban ini ditarik ke bawah, terus terjadi getaran sehingga O ini adalah awal atau titik asalnya getaran sebagai sumber getaran di sini berarti kan. Nah, O bergetar di sini masih lurus. O bergetar sampai di titik P. Nah, titik P barulah ikut bergetar naik turun. Jadi di sini kasusnya O ini bergetar lebih dulu, sedangkan P ini masih lurus di sini ya. Kemudian setelah beberapa detik atau setelah beberapa selang waktu, maka titik P ini ikut bergetar. Katakanlah titik P ini jaraknya adalah sejauh X ya, misalkan dia sejauh X, berarti antara titik O sampai titik P ini adalah sejauh X. Yang jadi pertanyaan sekarang itu adalah kira-kira bisa nggak sih kita menentukan simpangan, nah di sini berapa sih simpangan dari titik P setelah bergerak selama selang waktu tertentu. Jadi O ini sudah bergerak misalnya katakanlah T sekon. Nah, kira-kira berapa simpangan partikel atau simpangan titik P ini? Untuk mencari besarnya simpangan titik P ini kita tentukan terlebih dahulu persamaan gelombang untuk titik yang di O tadi, yang titik asalnya dulu kita tentukan. Caranya gimana? Nah, kita sesuaikan dengan persamaan simpangan gerak harmonik sederhana di bab kelas 10, di bab GHS ya, dengan sudut fase awal. Ini maksudnya sudut fase awal. Itu adalah theta 0-nya sama dengan 0 derajat. Nah, silakan dibuka lagi bab yang GHS kelas 10. Berarti simpangannya yaitu apa? Y sama dengan A sin omega T. Omega itu apa sih? Omega itu kan kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu apa? Omega itu kan sama dengan 2pi per periode. Atau sama dengan 2pi
dikali frekuensi. Nah, ya kan? Ini kalau kita masukkan ke omega ini, berarti Y ini sama dengan A sin omega, kita pakai yang ini, periode lah. 2pi per periode dikali T. Loh, berarti Y sama dengan, kita tulis lagi, A sin. Nah, di sini T kecil per T besar itu apa? T kecil per T besar waktu dibagi periode itu adalah fase. Fase di mana? Fase untuk yang titik O. Nah, ini adalah fase ya. Fase titik O. Kita geser aja. Kita geser ke sini. Nah, T kecil per T besar tadi apa? T kecil per T besar itu adalah V. Ini apa disebutnya? V ya. PHI. V. Kalau ini P, kalau ini adalah V. Atau fase di titik O. Sehingga Y sama dengan A sin 2pi dikali dengan T kecil per T besar itu apa? V kan? Dikali dengan V. Nah, ini adalah persamaan simpangan di titik O. Ini adalah persamaan simpangan di titik O. Kemudian pada saat titik O ini telah bergetar, titik O tadi, titik O ini telah bergetar selama katakanlah T sekon, berapa lamanya titik P telah bergetar ya? Titik O ini kan bergetar lebih awal, sehingga titik P ini baru menyusul. Maka lamanya waktu P bergetar, atau kita tulisnya dengan TP ya, waktu titik P bergetar, itu sama dengan waktu total. Waktu total waktu siapa? Waktu O bergetar dari awal kan yang siapa? O kan? Berarti T total itu adalah waktunya O bergetar dikurangi dengan, lihat, kalau kita analogikan di sini, ini kan dia bergetar. Tapi di sini antara titik O sampai titik P ini perlu waktu merambat. Nah, sehingga di sini dikurangi dengan T rambat. Nah, T rambat. T rambat itu apa? T rambat ini adalah waktu gelombang merambat sampai di titik P atau ke titik P. T rambat itu apa sih? T rambat itu kan sama dengan apa? Caranya gimana? Cara mencari T rambat. Nah, di gerak lurus beraturan GLB itu kan V sama dengan S per T. Sehingga T sama dengan S per V. S-nya seberapa? S-nya kan sejauh X. Ini kan dia merambat dengan kecepatan V. Nah, berarti waktu rambatnya itu adalah X atau jarak yang ditempuh dibagi dengan kecepatan rambat. Sehingga lamanya titik P bergetar, lamanya titik P bergetar itu TP sama dengan T dikurangi dengan X per V. Nah, ini adalah waktu atau lamanya titik P bergetar. Sedangkan fase gelombang di titik P itu bisa kita tentukan VP, V di titik P, fase di titik P itu sama dengan waktu P bergetar, lamanya P bergetar dibagi dengan periode. TP kan udah kita dapatkan T kecil min X per V, berarti di sini T kecil min X per V, kecepatan rambat ya, dibagi dengan periode. Atau bisa kita rubah menjadi apa? Sama dengan, ini kan berarti T per T besar dikurangi X per V per T lagi. Kalau dibuat perkalian menjadi X per V dikali 1 per T, atau langsung ini ya, V dikali T besar. Nah, V kali T itu apa sih? V kali T, V sama dengan lambda per T, masih ingat? Berarti lambda itu sama dengan V dikali T. Loh, berarti V kali T besar itu bisa kita ganti menjadi lambda. Berarti
V atau fase gelombang di titik P itu sama dengan T kecil per T besar dikurangi X per lambda. Nah, ini adalah fase gelombang di titik P. Nah, di sini kita sudah mendapatkan fase gelombang di titik P. Berarti kita bisa menentukan persamaan gelombang berjalan untuk titik P atau di titik P. Nah, kita geser ke atas ya. Nah, persamaan gelombang berjalan di titik P, kita pakai persamaan simpangan tadi, Y sama dengan A sin 2pi dikali V atau fase. Fasenya sudah kita dapatkan ini ya. T per T besar min X per lambda. Berarti di sini sama dengan A dikali sin 2pi dalam kurung T per T besar min X per lambda. Sehingga Y sama dengan A sin 2pi ini kita masukkan ke dalam. Berarti 2pi kali per T ya, dikali T kecil dikurangi dengan 2pi per lambda dikali X. Nah, di sini 2pi per T, 2pi per T itu adalah omega. Omega itu sama dengan 2pi per T. Sedangkan di sini 2pi per lambda itu adalah konstanta atau bilangan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Nah, berarti persamaan gelombang berjalan di titik P itu bisa kita ganti. Kita geser ke atas lagi. Persamaan gelombang berjalan di titik P itu bisa kita tuliskan Y sama dengan A sin dalam kurung omega T min Kx. Nah, ini adalah persamaan gelombang berjalan di titik P, di mana A itu adalah amplitudo dengan satuan meter, kemudian T-nya adalah lama titik O bergetar ya. T ini adalah lamanya titik O bergetar. Kemudian K adalah bilangan gelombang 2pi per lambda tadi. Kemudian omega itu adalah kecepatan sudut atau frekuensi sudut. Sedangkan X ini adalah jarak titik dari titik O ya. Jadi dia adalah jarak titik ke titik O yang tadi. Titik sumbernya, sumber getar sampai ke titik P. Kemudian Y-nya adalah simpangan getaran yang kita cari. Nah, pada kasus ini tadi kan titik asal getarannya itu ke atas. Lihat di gambar yang tadi ya. Kita geser ke atas. Pada kasus ini kan titik asal getarannya, ini titik O, asal getarannya itu kan ke atas. Kemudian arah rambatannya itu ke kanan. Nah, kalau kita balik, jadi misalkan kita balik, dia itu dari bawah dulu, terus arah rambatannya ke kiri, maka persamaannya akan beda lagi. Sehingga persamaan umum untuk gelombang berjalan di sembarang titik itu bisa kita tuliskan Y sama dengan plus minus A sin omega T. Kita tulis min plus ya, ini ada maksudnya. Nah, di sini adalah Kx. Kenapa kok di sini tulis plus minus min plus? Nah, kalau titik asalnya tadi, titik asalnya itu ke atas, titik asal ke atas, maka awalannya ini plus. Sedangkan kalau titik asalnya ke bawah, asal ke bawah, maka A-nya itu adalah pakai negatif. Sedangkan yang ini plus minus atau min plus di sini, kalau gelombangnya itu merambat ke kanan, merambat ke kanan, maka pakai negatif. Sedangkan kalau merambatnya ke kiri, merambat ke kiri itu pakai positif. Nah, inilah yang disebut sebagai persamaan umum gelombang di sembarang titik atau persamaan umum gelombang berjalan di sembarang titik. Nah, tadi juga sudah kita dapatkan omega T plus minus Kx itu adalah sudut fase. Sudut fase tadi berapa? Ini kan T per T min X per lambda. Sehingga bisa kita tuliskan juga persamaan umum gelombang berjalan di sembarang titik itu adalah Y sama dengan
plus minus A sin 2pi dalam kurung T per T besar min plus X per lambda. Nah, bisa kita tuliskan juga seperti ini ya. Dimana T per T ini tadi apa? X per lambda itu apa? Fase gelombang atau ini apa tadi ayo? Ini adalah V atau fase gelombang. Nah, bisa kita tuliskan dalam bentuk lain juga. Kalau misalkan saya nggak maunya itu adalah periode, saya maunya frekuensi gimana? Nah, bentuk lainnya gimana? Berarti Y itu juga sama dengan plus minus A sin 2pi. Periode itu kan 1 per T itu kan sama dengan F. Kebalikannya kan? Berarti T dikali frekuensi min plus. Nah, di sini ada lambda. Ingat, V itu sama dengan lambda kali F. Sehingga lambda itu sama dengan V per F. Nah, kita rubah di sini. Berarti X dibagi dengan V per F. Kalau saya buat perkalian, sehingga dibalik kan? X dikali F per V. Nah, berarti bisa kita tulis Y sama dengan, Y ini ya, Y sama dengan plus minus A sin 2pi. Keduanya ada F. Bisa kita keluarkan di kurungnya. Berarti F dalam kurung T min plus X per V. Nah, ini adalah bentuk lain dari persamaan umum gelombang berjalan di sembarang titik. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Suatu gelombang berjalan itu memenuhi persamaannya adalah Y 0,20 sin 0,40 pi 60 T min X dengan X dan Y dalam cm. Nah, kita tulis langsung. Diketahuinya Y persamaan simpangannya Y sama dengan 0,20 sin 0,40 pi 60 T min X, di mana X dan Y dalam cm, X dan Y dalam cm. Yang ditanya apa? Ditanya yang pertama atau yang A itu adalah arah rambatan. Nah, arah rambatan. Kemudian yang B adalah amplitudo berapa. Yang C frekuensinya berapa. Yang D panjang gelombang atau lambdanya berapa. Yang E adalah cepat rambat, V-nya berapa. Nah, untuk menjawabnya dari persamaan ini, persamaan umum untuk gelombang berjalan itu ada apa? Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T min plus KX. Kan gini kan persamaan umum gelombang berjalan. Nah, persamaan simpangan ini tadi kita rubah sehingga posisinya atau formasinya sama persis dengan persamaan umum ini. Saya tulis lagi di sini ya. Berarti Y sama dengan 0,20. Loh, sudah sama ini berarti A-nya sin. Nah, 0,40 ini kita masukkan ke dalam kurung. Berarti 0,40 pi itu dikali dengan 60 T. Kemudian min 0,40 dikali X. 0,40 pi dikali X. Nah, ini berarti sama dengan 0,20 sin 0,40 kali 60 berarti ini 4 kali 6. 4 kali 6 24 pi T min 0,40 pi X. Nah, sudah sama kan? Formasinya sudah sama dengan persamaan umum gelombang berjalan ini tadi. Ini Y. Nah, berarti dari sini arah ini tadi apa yuk? Ini kalau positif berarti dia menunjukkan arah asal getaran. Arah asal getaran. Kalau positif berarti ke atas. Nah, sedangkan ini arah apa ini? Arah rambat. Arah rambatan. Sehingga yang A
Jawabannya apa? Arah rambatannya? Arah rambatannya ke kanan. Negatif kan? Berarti arah rambatan ke kanan. Sedangkan yang B yang ditanyakan adalah amplitudo. Amplitudenya berapa? Nah, amplitudenya 0, A sama dengan 0,20. Satuan apa? Lihat X dan Y dalam cm, berarti ini dalam cm. Yang C yang ditanyakan adalah frekuensi. Frekuensi kita tahu dari mana? Nah, ini kan udah diketahui omega T, berarti omeganya 24 pi. Omega itu kan sama dengan 2 pi dikali frekuensi, berarti 24 pi itu sama dengan 2 pi dikali frekuensi. Nah, pi bisa kita coret, ini dibagi 2 habis, ini dibagi 2 berapa? 12. Berarti frekuensinya sama dengan 12 Hz. Terus yang D yang ditanyakan apa yuk? Yang D yang ditanyakan adalah lambda. Lambdanya berapa? Lambda itu bisa kita tahu dari mana? Dari K itu sama dengan 2pi per lambda. K-nya berapa? K-nya kan ini 0,40 pi. Berarti 0,40 pi sama dengan 2 pi per lambda. Nah, di sini ada pi, di sini ada pi. 2 habis bagi 2 0,2. Berarti lambda sama dengan 1 per 0,2 atau sama dengan 5. Satuan apa? Sentimeter, karena ini tadi X dan Y nya dalam sentimeter. Sedangkan yang E kita tulis di sini aja ya. Yang E ditanyakan V kecepatan rambat itu kan sama dengan lambda dikali frekuensi, sama dengan lambdanya 5 cm, frekuensinya 12, sama dengan 5 kali 12 60. Satuan apa? Ingat ini cm, berarti di sini cm per sekon. Contoh soal lagi yang kedua, ada gelombang berjalan merambat pada tali ujung tetap, dilukiskan seperti pada diagram di bawah. Nah, jika jarak AB itu adalah 6 meter, dari AB itu adalah 6 meter, kemudian ditempuh dalam selang waktu 0,25 sekon. Nah, kita tulis terlebih dahulu, berarti jarak X AB itu sama dengan 6 meter. Nah, waktu AB dari A ke B itu adalah 0,25, berarti T AB sama dengan 0,25 sekon. Di sini dari gambar itu apa yang bisa kita ketahui? Nih, amplitudo. Amplitudo yaitu titik tertingginya adalah 0,5, berarti A sama dengan 0,5 meter. Kemudian apalagi ayo? Oh, ini ada yang kurang ya. Ini adalah dari sini, ini kan berapa? 6 ya. 6 di sini adalah 4, ini adalah 2. Nah, gini. Ini 0, 2, 4, 6. Gambarnya ini ada yang kurang. Berarti lambdanya berapa? Lambdanya 1 gelombang atau lambdanya itu sama dengan 4 meter. Nah, yang ditanyakan apa tadi? Yang ditanyakan tentukan persamaan simpangan di titik P. Nah, ditanya adalah persamaan YP sama dengan berapa? Persamaan umum gelombang berjalan di sembarang titik, yaitu Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T min plus KX, ya kan tadi? Nah, apa yang kita tentukan terlebih dahulu? Nah, bisa kita tentukan terlebih dahulu K-nya. K itu apa sih? K itu kan sama dengan 2pi per lambda, berarti sama dengan 2pi per lambdanya tadi berapa? 4. Berarti sama dengan setengah pi. Itu K-nya. Terus omeganya berapa? Omeganya itu kan sama dengan 2pi. Omega sama dengan 2pi per periode. Nah, periodenya berapa? Periodenya belum diketahui, berarti kita cari dulu. T itu kan V sama dengan lambda kali F atau lambda per T. Nah, di sini ada lambdanya sudah diketahui, berarti T sama dengan lambda per V. Nah, V-nya berapa? Nah, ini kan ada X per T, berarti V itu sama dengan XAB dibagi dengan
TAB sama dengan XAB-nya 6, TAB-nya 0,25 sekon. Nah, ini adalah V-nya. Berarti periodenya berapa? Periodenya adalah lambda per V. Berarti periode sama dengan lambda per V atau dikali 0,25 dibagi 6 ya kan, sama dengan lambdanya berapa? Lambdanya 4. Berarti 4 dikali 0,25 dibagi 6. 0,25 itu seperempat, berarti bisa kita coret ya kan, berarti sama dengan 1, berarti sama dengan 1/6 sekon. Ini periodenya, baru kita masukkan ke sini. Jadi masukkan ke sini, omega sama dengan 2pi per 1/6 atau dikali 6, berarti dikali 6, berarti omega sama dengan 12pi. Nah, ini omeganya sudah kita dapatkan. Berarti tinggal kita masukkan sini. Persamaan simpangan di titik P itu sama dengan plus sama minus, ayo. Nah, lihat di sini. Ke atas, titik asalnya ke atas, berarti dia plus. A-nya berapa? Amplitudenya 0,5, berarti 0,5 dikali sin omega T. Omeganya 12pi dikali T. Pakai plus sama minus, ini kan ke kanan. Nah, karena ke kanan sehingga di sini adalah min. K-nya berapa? K-nya adalah setengah pi. Setengah pi dikali X. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi YP sama dengan 0,5 sin. Ini kan ada pi, berarti bisa kita keluarkan kurung pi dalam kurung 12T min setengah X. Nah, kayak gini. Ini adalah persamaan simpangan di titik P. Nah, itu tadi adalah menentukan persamaan umum gelombang berjalan di sembarang titik. Sekarang bagaimana cara kita bisa menentukan kecepatan dan percepatan partikel? Apa itu maksudnya kecepatan dan percepatan partikel? Nah, yang dimaksud itu adalah kecepatan naik turunnya partikel sepanjang tali. Misalkan adalah titik P ini. Nah, titik P ini kan dia akan bergerak naik turun. Nah, kecepatan naik turunnya itu berapa? Nah, gitu maksudnya. Kecepatan naik turunnya itu berapa atau percepatan naik turunnya itu seberapa? Kita tadi kan sudah bisa mendapatkan persamaan simpangan, yaitu apa? Y di titik P itu sama dengan A sin omega T min Kx. Ini karena kita ambil sebagai kasusnya adalah dia titiknya ke atas, titik asalnya ke atas, sehingga di sini positif, terus dia merambatnya ke kanan. Sehingga di sini negatif. Ini ya. Kalau kita sudah dapat persamaan simpangan, maka untuk menentukan kecepatannya gimana? Nah, kita pakai panduan ini. Untuk menentukan kecepatan itu adalah turunan dari simpangan. Jadi simpangan diturunkan menjadi kecepatan, kecepatan diturunkan lagi menjadi percepatan. Ini percepatan ya, bukan percepatan, percepatan. Berarti untuk menentukan V di titik P itu adalah turunan pertama dari simpangan, yaitu dy di titik P per dt, atau sama dengan kita tulis di sini simpangannya A sin omega T min Kx. Nah, gini kan, berarti V di titik P itu sama dengan turunan sin itu kan cos. Nah, cara menurunkannya gimana kalau ada turunan A sin omega T min Kx? Nah, silahkan dilihat lagi sifat trigonometri yang ada di mapel matematika atau di matematika. Sehingga di sini kalau turunan sin itu apa? Cosnya. Berarti ini kan ada omega. Omeganya kita taruh di depan. Berarti omega A cos. Kita tulis lagi omega T min Kx. Nah, gini. Ini adalah apa? Kecepatan partikel di titik P atau kecepatan naik turunnya titik P. Omega A cos omega T min Kx. Terus bagaimana kalau kita ingin menentukan percepatannya? Kita sudah dapat kecepatannya atau V di titik P. Berarti untuk menentukan percepatan itu adalah turunan pertama dari kecepatan. Berarti A di titik P itu adalah turunan dari Vp per dt, atau sama dengan d per dt
dari, kita tulis ini, omega A cos omega T min Kx. Nah, kalau tadi turunan sin itu cos, sekarang dibalik, turunan cos itu adalah min sin. Caranya sama, omeganya kita taruh di depan lagi, berarti di depan kan sudah ada omega, dikali dengan omega lagi, berarti di sini adalah omega kuadrat, karena turunan cos itu adalah min, berarti di sini min omega kuadrat A sin omega T min Kx. Nah, berarti lihat ini kan apa? Percepatan di titik P. Percepatan di titik P kalau kita amati di sini ada min omega kuadrat A sin omega T min Kx. A sin omega T min Kx tadi apa? Simpangan. Berarti min omega kuadrat dikali dengan simpangan di titik P. Bisa juga seperti ini. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan percepatan partikelnya, partikel di sepanjang tali. Kecepatan atau percepatan naik turunnya partikel atau titik, contohnya titik P ini. Selanjutnya ada sudut fase, fase, dan beda fase. Apa ya bedanya? Apa bedanya sudut fase, fase, dan beda fase? Nah, kalau kita analisis dengan menggunakan gambar seperti ini, satu gelombang itu sebenarnya kan sama dengan gerak melingkar 360 derajat. Ketika di titik O, ini kan 0 derajat, di titik O itu 0 derajat. Terus di titik A ini kan 90 derajat. Kemudian di titik B ini kan 180 derajat. Di titik C ini adalah 270 derajat. Dan di titik D ini adalah 360 derajat. Nah, sudut-sudut ini berapa tadi ayo? Ini tadi 0 derajat. Terus titik A-nya 90 derajat, titik B-nya 180, titik C ini 270 derajat, titik D ini adalah 360 derajat. Nah, sudut-sudut ini kalau kita rubah atau kita nyatakan dalam radian berapa nih? Ini kan 0, pi. 180 itu kan pi, berarti ini adalah setengah pi. Terus ini adalah 3/2 pi. 360 itu adalah 2 pi. Inilah yang disebut sebagai sudut fase. Nah, ini adalah sudut fase atau ditulisnya theta. Namanya sudut fase. Terus ini tadi kan satu putaran, satu gelombang ini kan tadi satu putaran. Berarti dari O sampai di D, O sampai D, nah ini O sampai D itu adalah satu fase. Nah, kalau antara O sampai D ini satu fase, berarti ini setengahnya, berarti di sini adalah setengah fase. Di sini, berarti ini berapa ini? 1/4 fase. Di titik C, berarti sampai di titik C, dari O sampai C, sampai ke sini, ini adalah 3/4 fase. Nah, ini yang dimaksud fase. Nah, ini ya, ini fase. Ini kalau ini sudut fase, terus sedangkan yang di sini adalah, yang atas ini adalah fase. Lah, terus yang namanya beda fase itu apa? Contoh, beda fase antara titik, misal antara titik C dan B. Jadi antara titik C dan B. Maka beda fasenya gimana? Beda fase itu kan tulisnya delta V ya. Delta V sama dengan V titik C dikurangi dengan V titik B. Kita geser ke atas ya. Kita geser ke atas. Nah, V titik C berapa? V titik C itu adalah 3/4. Berarti sama dengan 3/4 dikurangi V titik B. V titik B adalah setengah. Nah, berarti 3/4 dikurangi setengah berapa? 1/4. Nah, delta V-nya atau beda fasenya itu adalah 1/4. Nah, ini tadi kalau sudutnya itu sudut istimewa, jadi gampang nganalisisnya atau ngira-ngiranya. Bagaimana kalau sudutnya sekarang bukan sudut istimewa?
Nah, kalau sudutnya bukan sudut istimewa, maka kita bisa menggunakan atau berdasarkan persamaan dari simpangan gelombang. Kan di awal tadi kita sudah bisa menentukan persamaan simpangan gelombangnya. Contoh, kita ambil kasus yang gambar ini. Ini kan untuk gelombang yang merambat ke kanan dan titik asalnya dari atas ya. Tadi kita sudah dapatkan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Kan gini kan? Atau tadi kita juga dapatkan Y itu sama dengan A sin 2pi dalam kurung T per T besar min X per lambda. Nah, gini kan tadi. Nah, yang namanya setelah sin itu kan sudut. Contoh, sin 180, sin 270, sin 90. Nah, 90, 180 itu tadi kan sudut. Berarti yang namanya di belakang sin itu pasti sudut. Nah di sini ini omega T min Kx, terus di sini ini disebut juga sebagai apa? Sudut fase. Nah, ini adalah sudut fase atau theta. Ya, berarti omega T min Kx 2pi T per T min X per lambda itu adalah sudut fase. Nah, kalau kita tuliskan berarti theta itu sama dengan omega T min Kx atau juga sama dengan 2pi dalam kurung T per periode dikurangi X per lambda. Nah, ini adalah sudut fase. Nah, dari sudut fase itu juga kita bisa tentukan yang namanya fase. Fase itu yang mana sih? Fase itu yang ini lah. Ini lah. T per T min X per lambda tadi kan sudah kita dapatkan kayak gitu kan. Berarti fase ini apa ini? Ini fase atau V. Nah, jadi fase atau V sama dengan T per T besar min X per lambda. Kan gini kan tadi. Terus kalau V-nya itu adalah T per T besar min X per lambda, berarti ini kan ada 2pi. Nah, theta sama dengan 2pi dikali V. Berarti theta sama dengan 2pi dikali V. Nah, ini juga bisa kita tetapkan seperti ini. Terus untuk beda fase, kalau menggunakan persamaan gelombang ini bagaimana? Untuk yang beda fase, kita geser ke sini. Untuk beda fase, kalau yang ingin kita cari itu adalah beda fase antara dua titik pada waktu yang sama. Jadi kan ini kan bergetar. Nah, bergetar ini turun. Terus saya pengennya mengetahui beda fase antara titik A dan titik B pada saat waktu yang sama. Nah, gitu. Berarti beda fase antara titik A dan B pada waktu yang sama atau delta V itu sama dengan VB dikurangi dengan V dari A. Nah, sama dengan V tadi apa? V tadi kan kita tahu ini. V itu adalah T per T min X per lambda. Kita tulis seperti itu. T per T besar, karena pada waktu yang sama berarti T-nya sama. Dikurangi dengan X, B ya, dibagi dengan lambda. Lambda. Dikurangi dengan T per T besar min XA per lambda. Nah, seperti ini. Kalau ini kurungnya saya keluarkan, berarti ini saya masukkan, berarti sama dengan T per T besar min XB per lambda min, ini kali berarti min T per T besar, ini T ya, min dikali min plus, berarti di sini plus XA per lambda. Nah, kita lihat di sini min XB per lambda ditambah XA per lambda, terus ini adalah T per T besar, ini min. Berarti ini bisa kita cari dengan ini. Nah, tinggal berapa hasilnya? Min XB plus XA per lambda. Atau bisa kita balik, kita tulis seperti ini.
XA min XB dibagi dengan lambda. Itu adalah apa? Delta V. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan beda fase antara dua titik yang pada waktu yang sama. Nah, ini nanti juga bisa lihat, kalau kamu lihat XA itu kan lebih lebih di sini kan, lebih dekat dengan O. Ini nanti bisa juga nilainya negatif, Kalau nilainya negatif, nah ini jika negatif artinya apa? Maka si VB dikurangi VA, maka apa? VB itu dia nilainya lebih kecil dari VA. Wes, intinya gitu. Jadi fase antara A dan B kalau nilainya negatif berarti fase B-nya lebih kecil daripada fase A. Itu ya. Ini kalau beda fase antara dua titik pada waktu yang sama. Sekarang bagaimana beda fase kalau satu titik yang sama, misalkan A ini kan bergetar naik turun ya. A ini bergetar naik turun. Jadi beda fase antara satu titik yang sama, misalkanlah fase di titik A tapi pada waktu yang berbeda. Jadi bisa jadi ketika T sama dengan ketika T1 dia di sini, ketika T2 dia di bawah. Bisa jadi seperti itu. Nah, beda fase untuk satu titik pada waktu yang berbeda. Nah, caranya tetap sama persis. Delta V itu sama dengan V waktu yang kedua dikurangi dengan V pada saat yang pertama, kan gitu kan. Sama dengan V tadi itu kan ini sama persis dengan ini tadi ya. T berarti ini T2 per T besar min X per lambda. Sekarang X-nya itu sama, jaraknya sama, kan titiknya kan sama. Berarti dikurangi dengan T1 per T besar min X per lambda. Sama dengan kurungnya kita buka. Berarti T2 per T besar min X per lambda. Min kali ini berarti min T1 per T besar, min kali min plus, berarti X per lambda. Nah, kita lihat yang mana bisa dicoret. Ini min X, ini plus X, berarti ini bisa kita coret. Nah, hasilnya sama dengan T2 min T1 per T besar. T2 min T1 per T besar. Ini apa ini? Delta V atau beda fase pada satu titik yang sama pada waktu yang berbeda. Jadi waktunya beda tapi titiknya sama. Di sini sama dengan yang tadi. Kalau nilainya negatif, jika negatif artinya apa? Maka fase di waktu yang kedua dia lebih kecil dari V ketika waktu yang pertama gitu. Contoh soal yang ketiga. Di sini ada salah satu ujung seutas kawat digetarkan harmonik oleh tangkai sehingga getaran tersebut merambat ke kanan. Nah, ke kanan sepanjang kawat dengan cepat rambat 10 meter per sekon. Kita tulis diketahuinya ya. V rambat sama dengan 10 meter per sekon. Kemudian ujung kawat mula-mula digetarkan ke atas dengan frekuensi 5 Hz. Berarti F ke atas ya ini ya. Frekuensinya sama dengan 5 Hz. Amplitudonya 0,01 meter. Tentukan persamaan umum gelombang. Berarti yang ditanyakan yang pertama apa? Persamaan umum gelombang. Kita cari terlebih dahulu. Yang langsung jawab yang A, persamaan umum. Persamaan umum itu gimana sih? Y sama dengan plus minus kan gini. A sin dalam kurung omega T min plus KX. Nah, kalau kita mau mencari persamaan gelombangnya, berarti kita cari dulu K dan omega.
K itu kan sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya sudah diketahui belum? Nah, belum, tapi di sini ada V dan F. Ingat, V itu sama dengan lambda dikali F. Berarti lambda sama dengan V dibagi F. Keliru kan? Nulisnya keliru, V dibagi F. Loh. Berarti kita geser ke atas dulu ya. Lambdanya sama dengan berapa? Lambdanya sama dengan V-nya 10, frekuensinya 5, berarti sama dengan 2 meter. Kita masukkan ke sini, berarti K-nya sama dengan 2pi dibagi dengan 2 sama dengan pi. Meter min 1 ya, satuannya K. Nah, K udah dapat. Sekarang omega. Omeganya berapa yuk? Omega itu apa sih? Nah, tanda ini ya. Omega itu kan sama dengan 2pi dikali frekuensi. Nah, berarti sama dengan 2pi, frekuensinya 5, berarti sama dengan 10pi radian per sekon. Ini omeganya. Nah, K dan omega sudah kita dapatkan, berarti tinggal masukkan. Nah, Y sama dengan plus apa min? Tadi kan sudah dikasih tahu kalau arah titik asalnya, ini mana tadi? Titik asalnya ke atas, digetarkan ke atas, mula-mula digetarkan ke atas. Nah, berarti A-nya positif. Jadi A-nya berapa? A-nya 0,01. 0,01 sin omeganya 10pi, berarti gini 10pi dikali T. Min apa plus? Ke kanan berarti min. K-nya berapa? K-nya pi dikali X. Nah, jadinya gini. Ini adalah persamaan gelombang atau persamaan umum gelombangnya. Kan yang ditanyakan yang pertama adalah persamaan umum gelombang. Itu sudah kita perhatikan. Sekarang yang B. Kita jawab di sini. Yang B. Yang B ditanyakan apa? Simpangan, terus kecepatan dan percepatan partikel di titik X-nya 0,2. Berarti ya, tulis dulu di sini ya. Ditanyakan adalah berarti simpangan Y di titik X ya. Terus ditanyakan lagi kecepatan partikel di titik X, terus percepatan partikel di titik X ketika X-nya itu adalah 0,25 meter dan T-nya sama dengan 0,1 sekon. Nah, biar lebih efektif dan efisien untuk menghitungnya, kita tentukan terlebih dahulu sudut fasenya. Kan kita tadi sudah dapat persamaan umumnya ini. Sudut fase itu gimana sih? Sudut fase itu kan setelah sin. Nah, ini adalah sudut fase. Sudut fase. Itu ya. Berarti kita cari di sini sudut fase atau theta. Sudut fasenya atau theta itu sama dengan 10pi dikali T min pi dikali X sama dengan 10 pi, T-nya 0,1 dikurangi pi, X-nya 0,25, X-nya sama dengan 0,25, berarti sama dengan 0,1 kali 10 kan 1 pi, jadi pi dikurangi 0,25 pi, berarti sama dengan 0,75 pi. Pi kalau setelah sin, jadi pi setelah sin, pi ini nilainya 180 derajat. Tapi kalau misalkan nanti ada pi di sini, pi itu sama dengan 3,14 kalau di depan. Gitu ya. Bedakan pi yang ketika 180 itu adalah setelahnya sin, tapi kalau pi di depan sin itu adalah 3,14 atau 22/7. Kita geser lagi atas. Berarti di sini nilainya
sama dengan 0,75 dikali 180 sama dengan berapa? 135 derajat. Nah, itu adalah tetanya. Sudut fase udah dapat ya. Tapi kan pertanyaannya itu adalah simpangan X-nya berapa nilainya kan gitu. Nah, tadi kita sudah dapatkan persamaan umumnya. YX sama dengan berapa? Ini. Nah, terus ini. 0,01 sin dalam kurung 10 pi dikali T min pi dikali X. Nah, 10 pi T min pi X ini kan sudah kita dapatnya berapa? 135, berarti sama dengan 0,01 sin 135 derajat. Sin 135 derajat itu berapa yo? Sin 135 itu kan berapa? 0,01 dikali setengah akar 2 atau sama dengan 180 dikurangi 45 kan. Berarti 0,01 dibagi 2 0,005 akar 2 meter. Nah, ini adalah besarnya simpangan di titik X. Kemudian di B ini yang ditanyakan V dan A kecepatan partikel dan percepatan partikel juga. Nah, kalau kita sudah dapatkan Y-nya atau persamaan simpangannya, maka V itu kan sama dengan turunan pertama dari simpangan atau dy per dt sama dengan d per dt dari ini adalah 0,01, tulis lagi, sin 10 pi t min pi x. Nah, gini. Berarti sama dengan, caranya gimana tadi? Turunan sin itu adalah cos. Nah, 10 pi-nya ditaruh di depan. Berarti 0,01 dikali 10 pi dikali cos dalam kurung tulis lagi 10 pi kali t min pi kali x. Nah, berarti sama dengan 0,01 kali 10 pi, berarti 0,1 pi dikali cos 10 pi t min pi x tadi berapa? 135 kan? Cos 135 derajat. Berarti sama dengan 0,1 pi cos 135 itu adalah min setengah akar 2 atau sama dengan 0,1 dibagi 2 0,05 pi akar 2. Nah, di sini ada minusnya. Min 0,05 pi akar 2 meter per sekon. Percepatannya berapa? Nah, sekarang percepatan di titik X, ini V di titik X, percepatan di titik X itu kan sama dengan turunan pertama dari V per dt atau sama dengan d per dt dari V-nya mana? V-nya ini. Nah, atau gini. Tadi kan di awal kita sudah dapat turunan pertama dari kecepatan atau AX itu kan sama dengan min omega kuadrat dikali Y, min omega kuadrat dikali simpangannya, berarti sama dengan min omeganya adalah 10 pi, berarti min dalam kurung 10 pi dikuadratkan dikali Y. Y-nya berapa? Y-nya kan ini 0,005 akar 2. Kita share ke atas sama dengan berarti min 10 kuadrat 100 dikali pi kuadrat dikali 0,005 akar 2 sama dengan 100, berarti ini 100 min 0,5 pi kuadrat akar 2 satuan meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah percepatan partikel di titik X. Yang C ditanyakan apa? C sudut fase dan fase gelombang di titik X. Sudut fase dan fase gelombang. Nah, sudut fasenya kan sudah kita
Hitung tadi berapa? 135 derajat kalau dalam satuan derajat. Yang C. Kita taruh mana? Kita taruh sini ya. C. Tetanya tadi adalah 10 pi T min pi X. Nilainya berapa? 135 derajat. Sudah kita hitung di awal tadi. Nah, di C itu kan yang jadinya kan sudut fase dan fasenya juga. Nah, fasenya berapa? Fase itu kan tadi di rumusnya ada theta sama dengan 2pi dikali V. Berarti V sama dengan theta dibagi 2pi. Berarti sama dengan tetanya 135 derajat dibagi 2pi itu berapa derajat ya? 360 derajat. Berarti sama dengan 135 bagi 360 itu adalah 3/8. Lalu ini adalah fasenya. Yang D. Yang D ditanyakan apa tadi, ayo? Yang D. Geser. Beda fase antara titik X 0,5 dan X 0,75. Beda fase ya sekarang ya. Yang D. Beda fase berarti delta V sama dengan beda titik. Titiknya ada beda ya, bukan sama titiknya ya. Beda titik tapi satu waktu yang sama. Rumusnya gimana? XA min XB dibagi dengan lambda sama dengan XA-nya 0,5 dikurangi XB-nya 0,75 dibagi lambdanya adalah lambdanya tadi dapat berapa? Lambda. Nah, yuk. Nah, ini dia. Lambdanya kan 2. Kita geser ke atas. Berarti lambdanya 2. Sebentar, sorry. Nah, ini lambdanya 2 sama dengan 0,5 dikurangi 0,75 itu berapa? Min 0,25 dibagi 2. Berarti sama dengan min 0,25 itu kan 1/4. 1/4 dibagi 2. Berarti sama dengan 1/4 dikali 1/2. Atau sama dengan min 1/8. Nah, ini adalah beda fasenya antara titik A dan titik B. Oke, demikian untuk materi gelombang berjalan. Silakan di next video untuk yang gelombang stasioner. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.